Oke guys, kembali lagi bersama kami di channel kita, di channel yang menyampaikan berita-berita absurd. Sebenarnya oke. Apa yang akan kita bahas? Enggak, tunggu dulu. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri. Ini teman saya, Ferian Saputra, ya, bisa ada channelnya nanti di Putra Big Boss di bawah ini. Channel mancing-mancing. Jadilah. Ini besar-besar itu. Jadi, Cok, bahas apa kita hari ini, Coy? Ada sebuah kasus kita mungkin sudah tahu semua, yaitu komedian yang dikenal dengan istilah Paman Coki atau The Son of Horus. The Son of Lucifer. The Son of the Darkness. Son of the Darkness. Son of a bitch. Yang kena kasus yaitu narkoba. Oke. Kita nggak tahu jenisnya, kita karena nggak tahu. Ya kita hanya, ya sebetulnya kami hanya berdasarkan yang disampaikan media, ya, yang secara resmi ya Coki tertangkap dikarenakan mendapati bahwasannya memiliki sabu. Iya. Sabu si putih si bening manja. Tapi ya sudah melalui proses lah. Sudah ibaratnya ya sudah melewati proses hukum. Dan sekarang masih kita tunggu. Dan baru aja kemarin kayak apa ya? Baru press conference ya kan? Iya. Oke. Jadi ngapain kita hari ini, Ci? Ya kita akan membahas ibaratnya mungkin Apa? Video kemarin? atau ngeriak. Wah, Ngeriak. tidak. Kok tentang Muslim? Bang Muslim, maaf. Ini Ya kami hanya mencontoh ya. Ya, sebagai seorang influencer pasti Anda sangat mengerti. Oke. Gimana, Cok? Langsung kita tonton videonya. Tontonlah. Ini dia, cuy. Mana ini, cuy? Ini apa ini? Mana ini? Oke. Perlu digarisbawahin, kita bukannya mengejek. Oh iya, sebelumnya kami ingin dari pihak Paman Coki sendiri ataupun dari pihak yang bersangkutan lah. Kami di sini hanya ibaratnya menyampaikan opini kami pribadi gitu ya. Berdasarkan video yang akan kita react ini, kita hanya pure menyampaikan opini kami pribadi. Dan tidak ada rasa ingin menjatuhkan Paman Coki, jujur saja ya. Iyalah. Kami selaku penikmat karya Paman Coki benar-benar ya kecewa lah ya. Pastilah gitu. Cuman ya kita lihat aja. Jangan lagi ya, namanya manusia ya kan. Ya mana videonya, Ci? Kok enggak ada? 2000 years later. Oke guys, ini udah dapat videonya. Langsung mari kita tonton dan kita amati bersama-sama. Apakah sepertinya menarik. Ya. Kau tunggu dulu barangnya lah. Cepatan kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Cepatan. Ya aku kaget bang. Paman Coki ya jelas siapa nggak kaget tiba-tiba ada polisi masuk ke kamar. Ibaratnya ya mungkin polisi itu mengetahui apa yang dilakukan Mas Paman Coki ini, makanya dia kaget. Coba kita lanjutkan. Ya, sama aku minum dulu. Ya udah kau minum dulu ya. Mau bantu nggak kau, Le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Kau nonton bokep cowok. Ya kan. Sorry ya, Le. Aku kaget ya, Le. Maaf ya, Le. Aku bantunya, Le. Ya mana? Bikin dulu barang itu, Le. Ambil dulu lah. Bukan ini dia. Bukan itu lah. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari, Bang. Aku kan nggak bakal aku isi hakim. Ya enggak sih. Kau pun aku. Ini tasnya dulu. Tahu. Tasnya dulu ya, bukan. Aku mau bantu, Bang. Mau bantu. Aku bantu apa? Ini
Mana Mas? Oh itu barang ini. Kau kantor sini lah. Kantor sini dulu. Oh itu benar itu dia. Sini dulu, kantor sini Pak. Kau dapat dari mana ini Le? Hah? Lu lihat ya, bukan ini lu punya lu sendiri. Kau dapat dari mana ini Le? Dia mau siapa kau Le? Ya videonya itu ya cuma banyak juga yang membahas ibaratnya mungkin lebih menjatuhkan sih ya. Iya. Tetapi itu disayangkan. Terkesan menjatuhkan. Iya. Ibaratnya ya kenapa yang sebelumnya. Cuma di sini ya kami mohon maaf ibaratnya ya tolonglah ibaratnya dipahami karena ini juga bukan kasus yang kecil. Benar. Tolong jangan membuat opini sendiri ibaratnya jangan menjatuhkan orang lain. Karena kalau kita mungkin di posisi dia juga kita nggak bakal tahu. Jadi tolong untuk buat teman-teman ya saling apa aja lah gitu loh maksudku. Saling mengerti lah. Saling mengerti aja lah. Ibaratnya bayangkan aja ibaratnya kayak ya tapi ya kita ya berharap kita ya semoga dijauhi oleh hal-hal yang buruk seperti drugs ya kan. Ya. Ya tapi kan ibaratnya kita harus saling mengerti bahwasanya posisi orang yang ngedrugs itu pasti mereka ya kayak apa ya? Pasti kayak ya sebelumnya pasti ada maksud dan tujuan ya iya. sebetulnya. Cuman mungkin memang kami nggak membenarkan iya, bahwasannya itu boleh, tapi kan pasti ada alasan. Pasti ada alasan di balik perbuatannya itu. Gitu. Memang salah, cuman benar. Ya kadang tapi kita masalah. kadang gini tuh. Coki ini ya gua heran ya kan. Padahal sabu itu diharamkan pemerintah. Ya kan? Berbeda dengan babi. Oh, ini konteksnya yang diharamkan pemerintah ya. Yeah. Bukan diharamkan oleh itu ya kan. Tapi ini ada video kelanjutannya dari oh ya, ini yang kemarin yang di press conference 1 hari yang lalu baru-baru tadi ya. Dikonfirmasi dan ya kita lihat dulu videonya. Sangat pertama-tama pengen minta maaf. Cek. Ini enggak dong. Ini ini masalahnya bukan jangan suruh. Ini memang di luar konteks ini benar. Masa orang kasus why gitu. Wartawan itu why gitu. Kenapa mempertanyakan Bang stand up? Wartawan seharusnya dia mencari kebenaran di balik suatu berita. Kenapa dia malah why ini? Kenapa gitu? Untuk wartawan ya, bekerjalah sesuai dengan job desk Anda. Jangan malah minta stand-up komedi. Ini kasus narkoba. Ini bukan komedi. Sekali lagi ini bukan komedi. Ini serius. Ini untuk pertama kalinya dia meminta maaf dengan serius. Jadi tolonglah dengar. Nah, tidak ada tapi bohong ya. Enggak bohong. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Minta maaf ke orang tua, kemudian ke manajemen. Tempat beliau bekerja, kemudian minta maaf seperti kita ya. Dia meminta maaf terhadap orang yang menikmati karyanya, tapi tidak meminta maaf kepada Tuhan. Paman Coki, saya tahu ya kan, Anda seorang yang ya bukan tidak percaya, mungkin ya karena memang kalau untuk dalam konteks agnostik itu ya mungkin dia spiritual orang itu beda-beda. Nggak masalah. Ya kita ini ya harus gimana ya? Ya harus saling mengerti lah mengapa seseorang memilih jalan tersebut ya kan. Ya kita tidak boleh memaksakan tentunya. Oke? Lanjut sih. Bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati karena ada urusan yang lebih penting, yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang.
Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu, biar nanti saat saya kembali lagi di panggung itu, saya jadi lebih baik, jadi lebih bertanggung jawab, dan bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana 2, 3, atau 4 kali lipat lebih baik daripada saya sekarang. Terima kasih banyak. Pokoknya lah guys, setelah kita ini sedikit sedih ya, sedih, kecewa, campur aduk gitu ya kan. Iya. Bagaimana seorang yang gimana? Seorang yang paling rasional gitu ya. Pemikirannya open minded gitu ya kan. Kami sebetulnya kaget gitu. Kenapa Benar. kok bisa kayak gitu. Padahal dari omongannya, dari konten-kontennya, benar, kita tahu sendiri bahwasanya di backingan atau konten-konten yang lain yang masuk ke daerah pemerintah itu kan sudah banyak tentunya ya. Iya, seharusnya ibaratnya ya. Itu ya ibaratnya yang membuat seorang coki seharusnya ya, walaupun ya tidak dekat kepada Tuhan, setidaknya dekat kepada pemerintah. Nah, Taat terhadap peraturan pemerintah. ya harusnya. Cuman kenapa gitu? Why? Apa yang mendorong dia untuk memakai itu? Nah, itu yang pertanyaan kami. Aku udah udah dengar sih pernyataan resmi dari Paman Coki yang disampaikan media, bahwasanya dia itu ya dia sakit sih, sakit. Ya gitu nggak bisa kita salahkan. Ya namanya orang yang sakit, apalagi psikologinya, ya pasti kita ini sejauh yang kita tahu ya, orang yang memang benar-benar sakit psikologi itu ya bukan seharusnya dijauhi gitu. Ya harusnya tapi harus ada yang membimbing itu. Harus disupport, harus ada support ya. Kita tahu ya kan. Karena ya sebelum kejadian ini kan kita juga nggak tahu, ibaratnya yang mau mensupport dia juga belum ada gitu. Benar. Ibaratnya ya paling ya orang terdekat dia, orang MLI. terdekat gitu dari MLI pasti ada, cuman kan tidak memantau itulah gitu. Makanya ya kita nggak tahu nasib orang. Yang gue heran dari Paman Coki ini, dia itu orang yang paling rasional gitu ya kan. Yang bahkan dia pemikirannya itu melebihi ekspektasi kami, kok bisa sampai pemikirannya seperti itu. Kenapa dia harus ya itu tadi berkutat dengan drugs gitu kan. Iya. Dark joke boleh, tapi jangan drugs joke. Itu sangat berbahaya. Ya teman-teman ingat, siapapun kalian, dimanapun kalian berada. Dan lucunya, kenapa dia darksnya di real life gitu? Kenapa? Ya ini mungkin apa sih? Kenapa? Ini mungkin sangat menjiwai perannya sebagai pemuda tersesat. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak itu. Cuman it's a joke itu. Itulah, kita nggak tahu, kadang manusia ini kadang terlalu sibuk akan dirinya sendiri sampai lupa untuk istirahat. Benar. Seharusnya ya kita walaupun sibuk apapun kita ya harus pikirkan badan kita sendiri ya. Iyalah. Ya walaupun apapun alasannya misalnya drugs ini membuat kita supaya lebih tenang terhadap pekerjaan kita gitu kan. Itu bukan membuat kita lebih baik, bahkan justru lebih buruk ya. Lebih buruk. Buruk sekali impactnya terhadap kehidupan, keluarga, kemudian kawan terdekat, sangat tidak bagus. Oke lah, mungkin itu pembahasan dari kami. Ya mungkin itu opini bodoh kita lah ibaratnya. Itu opini terbodoh lah ya. Nah, tolong ibaratnya jangan ambil serius sekali lah. Itu kita kembalikan lagi ke teman-teman, tapi tolong jangan gimana Jangan ya? sekali-sekali apalagi coba-coba. Jangan, guys.
tolonglah jangan ibarat membuli orang Bayangkan. sampai segitunya gitu. Benar. Memang sih dia sudah Memang ya kita tahu ya kan. ya kita tahu lah buruknya dia gimana. Coki gitu. ini pasti banyak hatersnya ya kan. Ya sejauh yang gue lihat. Ya intinya dia tuh cuma butuh bimbingan sama kasih sayang aja sih. Benar. Udah. Ya itu komedi semacam itu ya kalau menurut saya ya untuk hiburan untuk dia sendiri. Hiburan untuk dirinya Ya sendiri. setidaknya tidak merugikan kalian dong. Setidaknya tidak merugikan kalian. Secara materi ataupun Ya apapun mungkin itu. secara psikis mungkin merugikan. Mungkin ya. Ya tapi kan ibaratnya kita ya sebagai manusia yang punya kepercayaan, punya fondasi kita masing-masing dalam menjalani hidup ini. Itu aja yang perlu kita pegang. Walaupun kita mendengarkan jokes dari Paman Coki yang begitu liar ya kan. Iya. Ya kita Ambil positifnya aja. Ambil positifnya aja, nggak usah terlalu kayak ini nggak betul ini dark jokes segala macam gitu ya kan. Ambil sisi positifnya aja. Walaupun ya berapa? Ya 5%, 1%. Ya jadilah. Jadilah daripada enggak sama sekali. Ya. Wah, ini why sekali sih. Why? Ini one above all of why. Ini bukan ultimate why, ini di atasnya why. Oke lah. Oke, sampai di sini dulu. Apabila kalian suka dengan obrolan kita, kalian bisa like, Komen, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar bisa pesan opini bodoh kita ini ya bisa sampai ke kawan, ke orang tua kalian, ke kakek, nenek. jangan dong. Jangan Iya. dong. Nanti yang ada bisa setrum. Karena mendengarkan opini-opini yang absurd. Oke guys, sekian. See you in next video.